Timnas Putri Indonesia U19 berhasil mengalahkan Laos dengan skor 4-1 dalam lanjutan fase grup Piala AFF Wanita U19 di Stadion Gelora Sriwijaya, Jumat 7 Juli. Indonesia kebobolan lebih dulu oleh Laos di menit ke-12. Namun kemudian Timnas Putri Indonesia U19 bisa mencetak gol balasan 5 menit berselang. Gol penyama kedudukan Timnas Indonesia dicetak oleh Armelia Safa. Safa melepaskan tembakan jarak jauh. Bola yang sempat membentur bek lawan ikut mengecoh kiper sehingga ia telat menjangkau bola. Saat laga babak pertama memasuki injury time, Timnas Putri Indonesia U19 berhasil berbalik memimpin 2-1. Claudia Skioneman berhasil memanfaatkan kesalahan kiper Laos dalam memotong umpan silang. Claudia dengan mudah menceploskan bola masuk ke dalam gawang. Unggul 2-1, Timnas Indonesia terus berupaya menekan pertahanan Laos. Timnas Putri Indonesia U19 kemudian berhasil menambah keunggulan. Claudia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68. Claudia sukses lepas dari jebakan offside saat menyambut umpan terobosan dari Heayu Manda. Memasuki menit ke-83, Ayunda berhasil memperbesar kemenangan Garuda Pertiwi. Menerima umpan ciamik dari Marcella Awi, Ayunda dengan dingin mengirim bola masuk ke dalam gawang. Gol Ayunda jadi penutup di laga tersebut sekaligus memastikan Timnas Putri Indonesia U19 menang 4-1. Kemenangan atas Laos ini membuat Indonesia telah mengantongi 6 poin dari 2 laga yang dimainkan. Sebelumnya Indonesia menaklukkan Timor Leste dengan skor 7-0. Indonesia dan Kamboja sama-sama memiliki 6 poin. Duel Indonesia versus Kamboja pada Minggu 9 Juli akan jadi penentu tim yang berhak jadi juara grup A serta merebut tiket lolos langsung ke babak semifinal Piala AFF Wanita U19 2023. Timnas Indonesia U19 Wanita sudah melakoni ajang AFF U19 Women's Championship 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu, 5 Juli 2023. Timnas Indonesia U19 Wanita berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 7-0. Salah satu pemain yang memiliki andil dalam kemenangan besar tersebut adalah Ayunda Dwi Anggraini. 2 gol berhasil disumbang oleh satu-satunya pemain berjilbab tersebut. Ayunda, nama panggilan akrab, mencetak gol di menit ke-66 dan 90. Kepiawaiannya mengolah si kulit bundar di tengah lapangan merupakan buah dari hobinya bermain sepak bola sejak usia kecil. Ayunda sering bermain bola bersama teman-temannya yang laki. Waktu kecil saya sering ikut-ikut di desa bermain bola dengan laki-laki, kemudian saat usia SMP diajak ke Gresik, main di klub, terus akhirnya main di Piala Pertiwi bersama Persebaya, dan ikut di Kebumen juga, tutur perempuan berusia 17 tahun itu, seperti dikutip dari pssi.org, Sabtu, 8 Juli 2023. Ia menceritakan bagaimana dirinya bisa masuk di timnas. Awalnya hanya kirim video, kemudian dipromosikan dan akhirnya dipanggil ikut bergabung. Sebagai satu-satunya pemain di Garuda Pertiwi muda yang menggunakan hijab, dirinya tentu ada suka dan duka. Awalnya, Ayunda sempat kesulitan bergaul dengan rekan-rekan lainnya sesama pemain sepak bola wanita. Kadang dukanya itu, pernah dipengaruhi dan dicemooh oleh teman, dengan berkata, jangan pakai hijab, dong. Tapi itu sama sekali tak menggoyahkan iman dan niat awal saya berhijab, karena bagi saya, hijab itu penting, sebagai saya perempuan muslim. Akhirnya lama-kelamaan itu tidak lagi menjadi masalah, ucap Ayunda yang masih duduk di bangku SMAN 1 Sedayu. Kisah lalu beralih saat ditanya mengenai 2 golnya ke gawang Timor Leste. Inilah bagian dari cerita sukanya. Saya tidak menyangka sebenarnya, ini juga menjadi debut saya di timnas. Yang jelas, saya sangat senang sekali, dan karena itu saya bisa menunjukkan ke orang tua saya, kalau saya akan menjadi pesepak bola wanita yang baik, tuturnya. Ia mengaku memiliki harapan besar di ajang AFF U19 Women's Championship 2023. Semoga tim Indonesia ini bisa lolos ke final dan bisa meraih juara, kata Ayunda bisa menjadi striker, gelandang atau pemain sayap itu. 32 klub sepak bola lintas negara-negara Asia, turut berlaga di kejuaraan Garuda International Cup, GC3. Kejuaraan GC3 diikuti 7 perwakilan negara yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam.
Indonesia menjadi negara penyelenggara. Menurut rencana, GC3 akan berlangsung selama 4 hari. Dimulai pada 6 Juli hingga 9 Juli 2023 dengan mempertandingkan dua kelompok usia yaitu 12 dan 17 tahun. Stadion Asiop Training Ground, ATG, Sentul Bogor, terpilih sebagai venue kejuaraan tersebut. Pastinya GC3 2023 ini mengalami peningkatan dari segi kualitas pertandingan, kuantitas negara peserta, serta atmosfer turnamen ini akan semakin meningkat karena digelar menjelang pesta sepak bola yaitu Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia, kata Project Director GC3, Wahyu Budiarto saat pembukaan GC3 di ATG Sentul Bogor, Kamis, 6 Juli 2023, kemarin. Dikatakannya, kejuaraan usia muda GC3 bakal berlangsung meriah dan sengit. Terlebih bertepatan dengan jelang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Bukan tak mungkin peserta dari ajang ini menjadi bagian dari timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 nanti. Jadi kami juga ingin, khususnya dari kategori U17 dapat melahirkan banyak pemain-pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 nanti, kata Wahyu. PSSI kontrak Indra Syafri 4 tahun, targetkan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri berpindah tugas. Dari Direktur Teknik PSSI, pria berusia 60 tahun itu resmi ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U20. PSSI mengontrak Indra Syafri selama 4 tahun sebagai juru taktik timnas Indonesia U20. Pria asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu, akan memimpin di Asian Games 2022 dan 2026. PSSI memang berencana untuk mengirimkan timnas Indonesia U20 ke Asian Games 2022 di Cina pada 23 September, 8 Oktober tahun ini. Padahal, regulasi cabang olahraga, cabur, sepak bola putra Asian Games 2022 adalah U24, naik setahun buntut mundurnya pesta olahraga terbesar Asia itu selama setahun akibat pandemi COVID-19. Erick Thohir tidak membebankan target kepada Indra Syafri ketika timnas Indonesia U20 mengarungi Asian Games 2022. PSSI telah sepakat dengan Coach Indra Syafri terkait penunjukan dirinya menjadi pelatih timnas Indonesia U20 serta di Asian Games 2022 dan 2026, ujar Ketua PSSI, Erick Thohir. Tugas khusus. Namun, pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI itu meminta Indra Syafri untuk meloloskan timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 2025. Untuk itu, Indra Syafri perlu membawa timnas Indonesia U20 melaju dari kualifikasi Piala Asia U20 2025 ke putaran final. Kami mengontrak Indra Syafri selama 4 tahun. PSSI yakin Indra Syafri adalah pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia U20, jelasnya. Harapan besar. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu juga harus menjadi beberapa tim terbaik di Piala Asia U20 2025 demi merebut satu tempat di Piala Dunia U20 2025. Kami berharap Coach Indra Syafri mampu meloloskan timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 2025, imbuh Erick Thohir. Optimisme tinggi. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 nyaris bermain di Piala Dunia U20 2023. Namun, keikutsertaannya batal karena FIFA mencoret Garuda Nusantara sebagai tuan rumah. PSSI yakin Coach Indra Syafri akan memberikan prestasi untuk timnas Indonesia U20 di turnamen-turnamen yang diikuti, ungkapnya. Dua agenda Shin Tae-yong setelah ditunjuk latih timnas U23 Indonesia, bakal lawan rival bebuyutan. Shin Tae-yong dihadapkan pada dua agenda setelah ditunjuk menangani timnas U23 Indonesia. Kabar pelatih asal Korea Selatan itu bakal melatih diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga. Jadi gini, kontrak Shin Tae-yong itu, dalam kontraknya ya, Pak Ketum, Erick Thohir. Sudah jelaskan, ucap Arya Sinulinga saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juli 2023. Kontraknya adalah memegang U23 dan senior.
Maka yang berhubungan dengan U23 dipegang ST Shin Taeyong, termasuk timnas senior jadi AFC U23, AFF U23, termasuk timnas senior, kata Arya Sinulinga.